Halo, kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia bersama dengan gue Sandi Luo. Sebelum kita mulai, gue mau ngasih salam khas podcast ini dulu ya. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Kemudian tidak lupa untuk selalu mengingatkan ya, kalau podcast ini, yaitu podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia, hadir di beberapa platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube dari Partai Perindo di @partaiperindo. Di RCTI Plus, OKZone, Sindo News, iNews.id, dan juga website dari Partai Perindo. Dan hari ini akan obrolan jadi seru banget, terutama buat yang tinggal di Sumatera Selatan ya. Ini akan menjadi salah satu obrolan yang seru banget, karena kita akan bahas tentang angka kemiskinan ekstrim di Sumatera Selatan yang meningkat. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Pastinya gua nggak akan sendirian. Ini membahasnya harus bersama dengan yang paham betul dengan Sumatera Selatan ya. Ini adalah Ketua Bidang ESDM DPP Partai Perindo, ada Bapak Andi Asmara. Selamat sore, Pak Andi, apa kabar? Selamat sore, Terima kasih sudah mau hadir sama-sama di studio podcast Aksi Nyata. Sehat ya Pak ya kabarnya ya? Alhamdulillah. Bapak asli orang Sumatera Selatan ya Pak ya? Oh, kata orang Palembang itu bukan asli, uang asli Palembang. Wong asli Palembang. Ya, saya asli Palembang. Asli Palembang. Lahir besar dan tumbuh di Palembang. Di Palembang ya. Jadi benar-benar khatam banget ya, paham banget dengan situasi Palembang karena emang lahir di sana, besar di sana. Dan mengembangkan. Mengembangkan juga. Sumsel juga. Oke. Sampai Dan saat ini akan jadi obrolan yang seru banget nih, harus diperhatikan ya, terutama buat yang ada di Sumatera Selatan. Karena memang kita akan bahas topik yang menarik banget. Tapi sebelum ke sana nih, biar Sobat Aksi Nyata bisa kenal lebih dekat lagi, mungkin Pak Andi boleh memperkenalkan diri sekali lagi. Ya, baik. Saya Andi Asmara, lahir di kota Palembang. Dan saya besar dan tumbuh di kota Palembang. Saya sekolah, mulai dari sekolah dasar, melanjutkan ke SMP dan SMA, sampai dengan kuliah di Universitas Sumatera Selatan. Dan setelah itu saya merantau ke kota Jakarta, karena pada saat itu informasi dan perkembangan lebih terpusat di Jakarta. Tapi setelahnya saya kembali ke Sumsel dan membangun Sumsel. Sesuai permintaan dan harapan masyarakat dan pemerintah daerah pada saat itu. Meskipun banyak beraktivitas di Jakarta, tapi tetap nggak lupa ya dengan Palembang dan Sumatera Selatan ya. Karena itu kota kelahiran. Kota kelahiran. Dan memang potensinya besar. Potensinya besar sekali ya. Karena ya kita tahu ya, dengan apa yang Palembang miliki ya, banyak hal yang bisa dikembangkan. Semua ada. Semua ada di sana Pak ya. Semua ada. Tinggal bagaimana potensi ini itu kita create dengan baik sehingga bisa menjadi potensi yang lebih besar. Betul sekali. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, Pak Andi sendiri kan tergabung juga sebagai Ketua Bidang ESDM di DPP Partai Perindo. Apa yang membuat Pak Andi ingin bergabung, terutama di Partai Perindo ini? Ya, ini saya sampaikan bahwa sesuatu yang baru bagi saya. Ini dunia baru, tapi dalam keseharian sebetulnya kegiatan ini tidak asing ya. Nah, memang pada akhirnya saya memang berkeinginan untuk menyambungkan apa yang sudah saya kerjakan. Mungkin ada beberapa pengalaman atau bisa dari sisi positifnya yang bisa diangkat dan disumbangkan. Apalagi kan kita masuk ke era milenial ya. Anak-anak kita sekarang ini kan tentunya lebih canggih untuk mengembangkan. Nah, dari situ saya mulai berpikir bahwa rasanya sudah cukup banyak yang saya jalankan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, pergaulan, pengembangan usaha mandiri, dan ini tentunya perlu kita kembangkan. Yang tujuannya inginnya sebagaimana meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang real ya. Itu ternyata tidak cukup hanya dari sisi apa yang kita kerjakan, apa yang kita bangun. Tentunya kita juga harus menyuarakan ini, tapi ke tempat suara yang memang suara didengar. Dan itu suara dari tempat yang satu lembaga yang cukup kuat. Dalam hal ini boleh dibilang tuh DPR RI, itu tempat untuk menyuarakan. Nah, tentunya kalau untuk kita menyuarakan di situ, kita harus ada tempat juga. Nah, saya ada ketertarikan membaca dan mendengar Perindo ini punya visi
dari Ketua Umum Pak Haritanu Subio. Beberapa kali saya dengar dan saya baca dan saya lihat juga. Dan terakhir saya ketemu sama beliau, sama apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan itu, ya apa yang saya kerjakan artinya sama. Jadi punya semacam sinergi, semacam chemistry yang sama. Ingin membangun negeri ini, ya tanpa melihat margin ke depan ya. Apa yang sudah kita buat, ya kita tentunya juga masyarakat juga bisa merasakan. Masyarakat bisa merasakan. Nah itu karena visinya saya lihat sama, ingin membangun, ingin mensejahterakan, tapi harus disuarakan. Betul. Kita tahu kan Pak Haritanu sendiri kalau dibandingkan saya, apa kan? Dari situ saya tertarik, saya kompromi lah. Ya sama ini kan keluarga kurang memberikan ruang lah kepada saya untuk terjun ke dunia politik lah atau gimana. Tapi pada akhirnya setelah mereka juga mengerti bahwa pekerja-pekerja juga sudah bisa dihandle sama anak-anak. Dan saya ajak putus saya ketemu Pak Haritanu dan berikutnya kita lihat semakin hari semakin bagus. Dan Perindo itu ya memang sesuai dengan namanya, nama partainya, Partai Persatuan Indonesia. Betul. Nah, ini yang menarik saya, ya kan? Ya dia tuh ini bisa mempersatukan Indonesia. Nah, mari. Akhirnya saya akhirnya tertarik ke tempat yang sangat baik ini, dan tentu punya harapan ya bisa menyuarakan tadi. Menyuarakan ya. Iya. Karena kalau kita lihat di Partai Perindo juga untuk Indonesia sejahtera, ini sejalan dengan yang itu Pak dia. Disebutkan dari itu tadi, dia, mensejahterakan masyarakat kita. Bagaimana kita mau mensejahterakan masyarakat itu kan kalau kita tidak ada di satu tempat yang memang bisa didengar. Kalau untuk mensejahterakan masyarakat, saya sudah melakukan itu. Iya. Sudah melakukan itu. Mungkin ke depan nanti kita coba akan bincang-bincang lagi ya. Mungkin itu perkenalan pertama saya. Kenapa saya tertarik? Karena saya platformnya Perindo saya sudah pelajarin. Ya mungkin banyak juga ya orang yang kaget tiba-tiba kok saya nongol di dunia yang baru pernah saya gelutin. Ya kan, dan juga partai yang boleh dibilang kan partai baru yang belum ada di legislasi ya. Ya di legislasi belum ada, belum terwakilkan. Nah ini yang menurut saya sesuatu yang baru, yang punya challenge, yang punya tujuan mulia. Ya saya masuk di sini. Dengan harapan nanti pastinya bisa menyuarakan ya. Suara terutama dari Palembang, Sumatera Selatan. Insya Allah aspirasi bisa didengarkan ya. Mudah-mudahan masyarakat Palembang juga mendengar juga. Dan tentunya akan memilih saya. Kita akan mengenal Pak Andi lebih dalam lagi sebelum pada akhirnya memilihkan terjun di dunia politik dengan latar belakang yang begitu banyak gitu. Mungkin terutama buat para milenial yang sedang nonton pengen kenal lebih dalam dengan Pak Andi. Aktivitasnya apa aja Pak Andi? Ya selama lebih kurang 20 tahunan ya saya itu berpengalaman di bidang konstruksi, properti dan developer. Ya banyak yang sudah saya bangun. Mulai dari rumah tinggal maupun sampai ke gedung komersial, perkantoran dan hotel. Dan itu sangat menarik bagi saya karena itu merupakan tantangan juga. Ternyata pekerjaan di situ membutuhkan juga fokus yang tinggi. Karena itu bukan background saya, tapi akhirnya saya ada tertarik. Karena sesuatu yang saya tidak ketahui, saya pengen tahu. Akhirnya ya saya selama 20 tahun kurang itu berkecimpung di bidang properti dan developer. Dan selanjutnya itu tadi ada satu pimpinan pemerintah daerah Sumsel, itu Pemprov, Pak Gubernur dan salah satu bupati sempat ketemu dan mengatakan memanggil ya untuk supaya membangun Sumsel. Membangun Sumsel. Nah ini bagi saya bagaimana saya membangun Sumsel saya juga nggak tahu ya kan. Saya tidak pernah duduk di pemerintahan. Saya bilang saya ini kerja. Dia bilang sudah tahu kamu kerja, ya kan? Ya kapan sekarang kamu mau bangun Sumsel? Sepak terjang yang sudah kedengaran berarti Pak. Ya akhirnya saya tanya apa itu. Oh ternyata dia minta saya
membuka lumbung energi. Lah lebih parah lagi nih, saya juga nggak tahu kan lumbung energi. Ternyata pada situ pada zaman era Presiden Pak SBY, itu di 2 periode itu Sumsel itu sudah dicanangkan menjadi lumbung pangan dan lumbung energi. Nah kalau lumbung pangan sudah bagus, sudah semua orang udah tahu. Lumbung energi, nah saya juga nggak tahu. Nah rupanya lumbung energi itu sumber daya alamnya yang sedang diangkat. Nah sudah hampir 2 periode itu belum juga selesai, belum juga bangkit. Nah akhirnya saya mendapatkan aktivitas baru dengan segala pertimbangan, dengan segala risiko. Ya banyak juga yang mengingatkan bahwa ini sesuatu yang baru, sudah enak bekerja, sudah punya potensi yang baik ya. Tapi tiba-tiba mau mulai sesuatu yang baru. Tapi kalau menurut saya ini satu panggilan. Nah aktivitas saya terakhir ini adalah sebagai ketua asosiasi pertambangan batubara Sumsel, yang itu yang membangkitkan lumbung energi tadi, dan saya setelah saat ini itu menambang batubara di Sumatera Selatan, sekaligus membangun logistik. Luar biasa ya. Ini sebagai informasi tambahan, Pak Andi merupakan pengusaha tambang batubara pertama yang berasal dari pihak swasta ya berarti ya? Yang mengerjakan ini semua ya? Ya betul. Jadi tahun 2003. Nah itu Pak Gubernur dan Pak Bupati waktu manggil saya. Saya juga ketawa-ketawa saja. 20 tahun yang lalu itu Pak ya? Apa ini sebenarnya gitu kan? Seperti mana-mana. Ini saya jujur saya nggak tahu. Tapi alhamdulillah dengan tekad yang kuat, dengan izin istri dan anak-anak, saya bilang wah ini saya terpanggil. Jadilah itu saya membuat satu perusahaan batubara. Nama perusahaannya PT Batubara Lahat. Itu persis di tahun 2008 itu produksi dan penjualan perdana lumbung energi Sumatera Selatan di sisi swastanya, di luar PT Batubara Bukit Asam, salah satu BUMN kita, itu kita mulai di tahun 2008 itu. Dimulai berproduksi. Wow. Dan itu masih sampai sekarang ya Pak ya? Sampai sekarang. Luar dan biasa. Semua itu kalau saya disuruh ulang lagi, mungkin saya nggak mau Mas Andi, karena bisa dibayangkan itu non facility sama sekali. Nggak ada yang namanya fasilitas maupun utilitas. Dan namanya pun saya nggak pernah tahu. Tapi ya itulah yang kita lihat sekarang kan, dengan kemauan dan keinginan untuk belajar dari awal lagi, membangun lagi, nah akhirnya ada di posisi yang sekarang. Begitu. Dan emang kelihatan ya Pak Adi memang berarti senang belajar ya, senang mencoba hal baru Pak ya? Iya, jadi ya kita harus yakin dengan diri kita bahwa mimpiin dulu kayak begini, yakin. Dengan tekad begini kan, saya lihat itu, ini artinya itu satu perjuangan yang memang cocok dengan saya. Jadi kita jangan gampang menyerah. Banyak orang mengatakan bahwa kalau ingin berusaha atau ingin bekerja sesuatu itu kita harus punya modal. Modal identik dengan uang. Tapi saya sering mengatakan kepada khususnya ini para milenial ya. Jadi kita sebetulnya jangan berpikir uang itu menjadi yang utama. Itu adalah sarana. Pada saat nanti waktu itu kita butuhkan. Tapi sebetulnya itu kita lupa bahwa modal yang paling utama yang sudah kita miliki, dan itu anugerah loh, Mas Andi. Apa itu? Orang saya bertanya. Mungkin Mas Andi juga bertanya apa itu ya? Apa itu Pak Andi? Our brain. Otak kita. Itu. Jadi sebenarnya modal kita itu adalah otak. Itu bagaimana kita memanfaatkan otak yang sempurna. Karena manusia itu, kenapa manusia diberikan sempurna? Karena dia otaknya itu punya akal. Nah dari situlah. Dari situ kita mengolahnya, memaksimalkannya. Jadi apapun opportunity-nya itu ya kita bisa angkat. Luar biasa ya. Dan setelah sukses sebagai pengusaha, Pak Andi memutuskan bergabung dengan Partai Perindo, dan ini akan menjadi bacalek DPR RI Dapil Sumatera Selatan 1 ya Pak ya? Dan memang ini akan menjadi sebuah perjuangan lagi, belajar lagi, tantangan baru lagi. Belum tahu lagi ini apa jadinya. Tapi kayak sebuah pola ya Pak ya, sebelumnya sudah pernah juga terjadi, ya kan, belajar lagi berhasil, belajar lagi berhasil, kita doakan semoga
kali ini juga Pak ya. Ya, seperti tadi kan, dulu waktu buka batu bara juga tidak ada pasir sama sekali, jalan nggak ada, pelabuhan juga nggak ada, alat transportasi juga nggak ada, SDM juga nggak ada, semua nggak ada. Benar-benar dari nol ya Pak ya? Dari nol, tapi alhamdulillah kalau sekarang ini, kalau kita beli ada 10 alat berat ke sana, itu mungkin yang mau mengoperatorinya itu ada 30, jadi kurang alatnya. Kalau dulu kita punya alat 30, itu nggak ada orang nggak ada yang mau mengerjakannya. Nah ini kan satu kalau menurut saya itu adalah perkembangan yang signifikan. Iya, luar biasa. Sekarang kita akan bahas tentang tema yang memang sudah saya sebutkan di awal ya, tentang angka kemiskinan ekstrim yang terjadi di Sumatera Selatan ya. Kalau kita baca data ya, Pak Andi ya, berbicara tentang Sumatera Selatan, angka kemiskinan ekstrim pada tahun 2002 di Sumatera Selatan meningkat. Jadi memang tercatat ada di tahun 2021 itu 3,14%, di tahun 2022 ini naik jadi 3,19%. Pendapat dari Pak Andi, apa yang menyebabkan kejadian bisa terjadi di Sumatera Selatan? Ya, kita sadarin bahwa selama lebih kurang 3 tahun terakhir ya, itu COVID ini memang sangat memukul sekali. Iya. Ya, ditambah lagi pada saat itu ya semua harga produksi jadi meningkat dan biaya tinggi, sementara apa yang kita lakukan itu kan tidak bisa kita pasarkan. Betul. Salah satunya mengapa itu terjadi itu akibat dari non-payment loans dari beberapa tingkat usaha, khususnya dari UMKM yang secara langsung saya juga membentuk mereka, seperti dari transportasi, itu berat sekali. Semuanya tidak bisa bergerak. Semua tidak bisa bergerak, jadi karena dia stuck waktu itu kan banyak sekali aset-aset yang menjadi aset ke bank, itu mau nggak mau kan itu jadi ada yang ditarik leasing, ada yang tidak bisa menyelesaikan kewajiban, ya kan, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi sebetulnya itu juga didorong juga mungkin belanja daerahnya yang juga mungkin tidak dikembangkan juga. Yang ya kita sering dengar kan Pak Presiden mengatakan bahwa untuk menutupi semua itu ya kita harus belanja. Dan belanja. Betul. Artinya sudah ada anggaran, jangan disimpan. Nah mungkin salah satu itu juga yang mendorong tingkat kemiskinan di Sumsel jadi meningkat. Nah, itu jadi UMKM itu sangat terpukul pada saat itu. Nah harusnya pemerintah daerah tuh melihat bahwa UMKM ini menjadi penopang, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum ya, Pak Haritanu, bahwa ya UMKM itu yang bisa mendongkrak ke perekonomian, sama dengan pekerjaan-pekerjaan yang padat karya, itu harus dilaksanakan dan menggali lagi potensi-potensi yang harusnya bisa kita manfaatkan, itu harus kita manfaatkan. Jadi nggak bisa hanya diam, tapi harus terus bergerak, menggali lagi, mengembangkan lagi. Kita harus kreatif. Harus kreatif, Pak. Harus kreatif. Kalau kita diam saja ya kita selesai. Nah, sementara kan kita sudah diajak oleh pemerintahan Indonesia ini kan, itu nggak berhenti kan. Pada saat itu semua orang lockdown, dia tidak. Artinya kita harus buat balancing, penyimbangan. Sama kalau dulu, maksud saya gini, kalau kita berhenti kita hilang 100, kalau kita bergerak mungkin kita hilang 50. Ya 50 ini kita jalankan. Kan potensi. Ya kan? Dan kita jangan sampai ada kebijakan itu mengurangi karyawan. Kalau saya zaman saya, khususnya perusahaan saya itu dan kawan-kawan di tambang itu, saya himbau untuk jangan mem-PHK atau mengurangi karyawan, khususnya yang informal. Nah, kita cari lah. Makanya dulu kita juga terus bergerak, terus berproduksi, terus segala macam. Tapi alhamdulillah kan pada saatnya kan batu bara itu kan harganya naik, minyak naik, pertanian naik, semua naik kan. Cuma kalau kita berhenti sama sekali waktu itu, nah, jadi kreativitas itu yang paling penting bagi kita. Jadi sebenarnya mencari solusi itu bukan dengan diam ya Pak, tapi harus terus berpikir, bergerak, mencoba. Jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik. Itu adalah jihad yang sesungguhnya. Setuju sekali Pak. Dan kalau kita lihat memang biasanya kalau udah ada angka kemiskinan itu kan punya dampak juga terhadap pengangguran.
dari Pak Andi sendiri, gagasan seperti apa yang Pak Andi tawarkan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, tidak ada cara lain, itu adalah kita menggerakkan ekonomi kerakyatan tadi. Jadi kita angkat yang dari bawah ke atas. Jadi semua kita buat lapangan kerja, kita juga buat sayap-sayapnya juga. Dan kita UMKM ini memang sangat membantu. Karena ya yang nggak bisa orang tutupi itu kebutuhan hidup tuh ya. Ada dua ya, masalah pangan, ya juga sandang. Ya kan, seperti juga kebutuhan anak sekolah. Jadi kalau anak milenial sekarang ini kan sudah lebih mudah kan, dia punya cara pemasaran juga kan, nggak perlu lagi pakai pasar mandiri kan, ya kan, pasar modern. Betul, kan, walaupun itu tetap harus ada. Tapi kan juga sekarang ada pasarnya kan, pasar ya untuk saat ini kan dia bisa pasar global melalui jaringan internet, ya kan, jaringan pasar media sosial. Media sosial ya, online. Saya kira mestinya kita nggak akan stuck sampai di situ ya. Apalagi anak-anak milenial sekarang ini itu lebih kreatif lah. Lebih kreatif, jauh. Dan semua sekarang ini perizinan, semua juga transaksi, itu bisa kita kerjakan asalkan secara online. Nah, pemerintah sudah memberikan kemudahan yang untuk bisa luar biasa itu. Betul, Pak. Dan saya lihat anak-anak muda milenial zaman sekarang ini jauh lebih mudah ya. Dia buat usaha, dia buat izin, dan dia juga memang menyelesaikan kewajiban seperti pajak. Mereka lebih condong sadar ya. Lebih sadar. Lebih sadar ya. Lebih sadar. Ya, mudah-mudahan dengan ke depan ekonomi kerakyatan, UMKM, dan satu lagi koperasi. Koperasi itu juga harus kita bangun lagi, ya kan? Karena koperasi itu kan memang betul-betul sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat buat masyarakat ya. Masyarakat. Oke. Apalagi Sumsel itu kan pertanian, semua kan ada, ya kan? Sumber daya alam, mulai dari batu bara, minyak, panas bumi. Mineral, semua ada. Dan Pak Andi sangat paham ya dengan bidang itu, karena sudah mengerjakan lebih dari 20 tahun ya Pak Andi. Betul. Kalau kita melihat dan untuk merangkum semuanya ini kan benar-benar adalah tujuannya adalah masyarakat yang sejahtera. Menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Dan ini harus ada sinerginya dengan pemerintah kan. Dari perekonomian yang baik, ini akan mengarahkan kepada masyarakat yang baik, sejahtera pastinya. Apa yang harus kita mulai berarti Pak, terutama dari para milenial mungkin? Ya, dari para milenial ini sebaiknya membangun kreasi baru dan tetap mengikuti aturan yang ada ya. Sehingga mereka kalau milenial nanti akan menggantikan ya kan generasi-generasi yang sekarang ini mungkin sudah mulai ada tidak bisa beraktivitas. Karena perubahan-perubahan ini jelas. Akan benar jelas karena memang para milenial ini lebih kreatif dan lebih aktif. Semuanya ya, dalam hal apapun juga. Dan harapan ke depan tentunya mereka ini bisa membangun usaha sendiri. Kalau selama ini ya zaman saya juga waktu itu ya. Kalau tamat kerja itu bagaimana caranya kita masuk kerja? Betul. Bisa masuk pegawai negeri, bisa BUMN. Ya, termasuk dulu saya juga mengajar itu. Tapi untungnya nggak keterima. Ya kan? Dari itu saya masuk swasta, jadi bergerak di swasta, ternyata itu bisa juga menjadikan tunggangan kita ya, menjadi satu pendukung kehidupan kita. Jadi tidak mesti kita menjadi pegawai, ya kita menciptakan lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja itu. Banyak sekali sekarang ini, sangat mudah, ya kan? Seperti misalnya kita mau buat koperasi, ya kan? Seperti contoh di Sumsel aja, kasih contoh milenial kan. Ini kan setiap hari orang pergi banyak sekali yang namanya kebun karet di Sumsel itu kan plasma ya, punya rakyat. Betul. Dan mereka pagi-pagi sudah pergi kemana-mana ke kebun-kebun mereka. Dan mereka melakukan nabah, istilah katanya dia, ngambil karetnya itu. Itu kan pulang, dia pergi pagi kan pulang sore. Nah, kenapa? Kalau kita berpikir, kita bantu bapak-bapak dan ibu-ibu petani itu, misalnya kita membeli mobil kecil, kita buat koperasi, dan kita jemput bola. Jadi kita tahu kan mereka kemana tempatnya. Nah, kita ambil lah, kita bawa timbangan, kita timbang, kita bayar, ya kan? Mereka juga
terbantu kan? Lebih efisien. Nah, kita masukkan ke koperasi. Nah, koperasi tentunya punya jaringan kan? Jaringan ke penampung atau ke pabrik. Nah, sehingga itu bisa berjalan. Kita tampung satu tempat, kita buat logistik baru, kita baru nanti kita distribusikan. Nah, ini salah satu bentuk yang mungkin nggak terpikirkan. Nah, mungkin dari apa yang saya coba ini, para milenial mulai berpikir nih, ya kan? Bisa. Tapi kalau kita punya mobil pickup satu, kan kita mungkin uang 10-15 juta, mungkin sudah bisa ambil mobil pickup. Ya setiap sore jam 3 jam 4 kita pergi keliling menuju ke orang-orang yang menyadap karet itu. Ya kita bawa timbangan, ya dia kan bawa kerangka kinjing itu kan, ya kita timbang, kita bayar. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Pak Andi ini sesuatu yang simple sekali, dan sangat bisa dilakukan. Semua orang, maksudnya Mas Andi juga. Ya itu niatnya, inginnya, dan harus ada yang menggerakkan ya untuk bisa mencapai itu ya. Dan kalau semua kita berpikir dengan hal yang sama, yang namanya masyarakat sejahtera, itu pasti akan terjadi ya, Pak Andi ya. Luar biasa. Dan pastinya semangatnya Pak Andi itu pasti berkaitan dengan Partai Perindo juga ya. Kampanye aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, kamu bisa mengunjungi website www.partaiperindo.com atau langsung klik aja, ada link di bawah sini ya. Jangan lupa juga download aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store, atau scan barcode yang ada di bawah ini. Kalau begitu terima kasih Pak Andi, itu pemikiran dan sharing yang luar biasa. Pasti ini akan membantu begitu banyak orang untuk tidak menyerah dan bisa memaksimalkan apa yang kita punya ya Pak Andi ya. Dan belajar dari Pak Andi yang luar biasa, berpindah dari industri satu ke industri lain, terus mau belajar. Dan saya mendoakan yang terbaik untuk Pak Andi ke depannya ya. Dan jangan lupa selalu berinovatif. Selalu berinovasi ke depannya ya. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Saya Sandi Luo dan Pak Andi Asmara pamit. Kita ketemu. Salam Persatuan Indonesia. Salam Persatuan Indonesia. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengukan gema, nyatakan persatuan.